Nih, Makasih Bang Akhir Zaman. Thank you. Amsal 7 nomor 16 sampai 19. Silakan itu. Itu apa itu? Mana Bible, Alkitab? Amsal 7. Masa Alkitab dari apa? Dari Google. Aku mau langsung Ya, asli Alkitabnya. ya udahlah, ambillah di rumahmu. Mau dari Google. Harus kau Baca dari download. rumahmu. Ah? Harus kau download dulu Alkitabmu, Bang. Ini downloadan ini. Enggak mau aku kalau dari Google. Harus asli Alkitab. Download dulu. Ini kan gini loh. Gini loh, kalau memang ada yang beda dengan Bibelmu di rumah, kita cocokkan gitu loh. Tadi kan udah sepakat, itu mau membaca, udah dikasih Enggak ada, dapat poin 500, aku masa gak dibaca? enggak ada rupanya Alkitabmu, Bang. Loh, aku kan lagi dinas loh. Masa aku punya Bibel? Aku kan bukan Kristen. Lah, enggak Kristen rupanya Abang, tapi marga Abang ini apa ini? Sianipar. Oh, Sianipar. Cuman aku lahirnya kemarin di Saudi Arabia. Aku lahirnya di Madinah. Kan Abang punya HP, masa enggak Abang download? Iya, ini kan udah kutunjukkan loh sama itu. Di download pun ini juga isinya bercepat nunjukkannya gitu loh. Jangan baca dalam hati lah itu. Yang harus dari Alkitab isinya. Iya, ini dari Bibel ini loh. Aduh, nggak sportif itu ini, bah. Wah, teman-teman gua. Aku bilang download dulu biar ku tunggu, cepat. Download dulu Ya biar itulah yang buka di situ. Kalau memang ragu itu tentang isinya ini, di rumah itu kan ada Bibel, ambillah Bibelmu gitu loh. Poin pentingnya itu kan itu kerja, itu membaca. enggak mau aku buat dulu. Udah dibacanya, wih. Baca, enggak ada aku baca. Enggak ada aku baca. Ya, Buat kenapa nggak dibaca? Kenapa, dulu kenapa nggak mau baca? Kan tadi di awal kesepakatannya aku baca. Nanti kok apa kau tunjuki ku baca kalau poinmu 500. Udah 500 poinku loh. mau lo pakai itu, aku mau pakai apa? Alkitab. Ya udah ambillah di rumahmu. Alkitab mula dulu. Yo, malu itu baca aja kenapa? Malu rupanya. Enggak, Ya udah bacalah. Kalau nggak malu bacalah. aku nggak pernah malu isi yang ada di Alkitabku karena itu udah tertulis. Ya udah bacalah kalau nggak malu. Makasih Bang, makasih Bang. Ya Buat dulu. dibacalah kalau itu nggak malu. Oh itu nggak apa itu nggak Alkitab itu, beda. Aku Loh, mau yang kok Alkitab. beda? Ya bacalah di Bibelmu. Ini dari aplikasi Sabda Kitab loh. Itu, itu bacalah. Bacanya, Kok jangan malu. kau bacanya. Silakan itu. Aku nggak jijik membacanya. Alasan enggak Ya udah alasan. bacalah. Ya udah bacalah kalau nggak jijik. Nggak mau aku ganti dulu. Itu. Ini loh, kan udah dari aplikasi Sabda Kitab ini loh. Nggak Dari ada, LAI. nggak ada aplikasi Sabda Ini Kitab. terjemahan baru. Gini loh Loh, Bang. nggak sportif ya Enggak, teman-teman. gini loh Bang. Kalau abang itu kasih sebuah ayat, minimal kalau kasih sebuah ayat itu jangan setengah-setengah karena setiap orang pasti akan susah untuk menerjemahkannya itu. Karena kalau kita membaca Ini kan setengah ayat, terjemahan. kalau kita membaca ayat, kita itu isinya pasti langsung kayak apa sih gitu. Jangan baca-baca Aku nggak minta itu menerjem. semua Bang. Aku nggak minta Nggak itu boleh setengah ayat. terjemahkan. Ini kan udah terjemahan ini terjemahan ini. Nggak boleh setengah ayat, Ini kan Bang. terjemahan yang kusuruh Nggak baca. boleh setengah ayat. Langsung kasihkan semua biar orang juga tahu apa isinya sampai bawah. Ya udah semua ya. Semua Amsal 7 itu baca ya, aku tunjukkan ya. Nah, Amsal 7 Iya, sama. semua. Gua Bang, enggak. Ya. Nah, Amsal 7 ini aku kasih nah. Nih. Alkitab Sabda ini Amsal 7. Nah, Enggak ada kayak gitu Alkitab. ini dari Dari- nomor 1, dari nomor 1 dari kasih. Google. Enggak mau Amsal ke 7 dari nomor Google. 1. Loh. Aku mau dari Alkitabnya. Kok malu itu bacanya? Hah?
keluar dari mulutku ini malu, nggak ada keluar dari mulutku. Jangan kamu membuat. Kalau nggak malu ya bang, yang- kalau nggak malu baca lah ini ha. Alkitab, Alkitab nggak dari Google, Alkitab. Ya udah bacalah di Bible di rumahmu. Setidaknya abang juga Kita. harus setidaknya abang harus punya persiapan. Kalau abang mau memberikan sesuatu Punya bacaan, loh. jangan setengah-setengah dan jangan dari Google, minimal dari Alkitab dan jangan setengah-setengah memberikan ayat. Ya, Karena ini kan kalau dari abang kitab memberikan sabda ayat ini loh. setengah, kalau abang memberikan kan ini ayat aplikasi setengah, ini. orang akan memikirkan bahwasannya itu ayatnya nggak benar gitu. Nggak boleh memberikan Ini kitab ayat sabda ini. setengah. Ini kitab sabda ini. Apanya itu ini nggak tahu sabda? Kitab Nggak mau sabda buat ini. dulu. Buat dulu Alkitab. Produk LA ini dari nomor 1 ini ya. Enggak, buat dulu Alkitabmu. Buat dulu Alkitabmu. Ah. Ya udah ambil lah, masa kau yang Kristen aku yang ngambil Bibelku cuman aja. Bawa dari Play Store. Kita yang Kristen aku yang ngambil Bibel. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Coba. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Kayak mana itu? Hah? Allah, Kayak mana menurut itu? Hah? di Islam pun anak Gimana? Betul nggak? di Islam pun anak angkat bisanya dinikahkan. Mana datanya? Kalau di klien ada nggak larangan menikahi mama kandung? Anak angkat bisanya dinikahkan. Ada nggak larangan mengawini mama kandung? Hah? Di Kristen ada nggak larangan ngawinin mama kandung, bapak kandung ada nggak? Di Islam ada rupanya di apa duanya tidak boleh memakan babi. Coba tunjukkan Ada di lah. Al-Quran tidak boleh memakan Islam babi. ada. Coba dulu tunjukkan ayat Al-Quran yang tidak bisa memakan babi. Ini. Ini ayatnya ini. Alhamdulillah. Ini ya. Nih. Nanti tunjukkan ya. Ayat di Bibel larangan dari Yesus untuk kalian ngawinin bapak kandung ya. Bang, Ada apa enggak? enggak gini bang, dengarlah dulu aku. Gunanya abang kayak gini tuh biar apa? Apa? Gunanya abang kayak gini biar apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu, menyelamatkan banyak jiwa. Menyelamatkan banyak jiwa. Karena kayak- banyak jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa yang tersesat. Jiwa-jiwa yang tersesat. Padahal seharusnya Ini nih larangan makan B2 ya, ada dalam surah Al-Baqarah Oh, dengar 173. dulu, Aku bacakan ngomong. terjemahannya karena itu nggak bisa originalnya. dengar dulu aku Sesungguhnya ngomong. dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan daging B2. Ini ya. Nah, di dalam Bible kalian pun ada larangan makan B2, bahkan pemakan B2 itu dibunuh. Enggak, Ini. Tapi kalian makan B2-nya. enggak ada HP ku satu lagi. Aku karena enggak ada HP ku satu lagi, mau kutunjukkan Kin juga apa ayat. Ini. Cuma enggak ada pula HP ku satu lagi. Yesaya 66 nomor 17. Yesaya 66 nomor 17. Apa kata Bible kalian? Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya dan memakan daging B2 dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan dilenyap sekaligus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Yesaya dalam 66:17 itu memberikan sanksi orang-orang pemakan B2 itu dilenyapkan. Kenapa kalian makan B2? Dengar dulu aku Bahkan sini. dalam kitab imamat itu tuh dilarang makan daging B2. Kenapa kalian makan daging B2? Coba lah.
Dengar dulu aku Makanya aku sini. bilang, aku hadir di sini untuk menyelamatkan, memberikan pencerahan kepada jiwa-jiwa yang tersesat. Oh, kami yang tersesat Sekarang gitu. gini, aku tanya sama Ito. Ya, Ito tersesat nggak? Kita uji. Tuhan Ito siapa? Tuhan itu, Tuhanku Tuhan. Siapa Tuhan? Ya siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Apa? yang Maha Kuasa. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 7 itu sesat kata Yesus. Yesus yang bilang itu sesat. 2 Yohanes. Woi, woi, dengar dulu, botak. Aku bilang sama gunanya kau gitu ngapain? Nih, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat loh itu. Ini tentang apa kata Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bukan Tuhan. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ketika itu panggil Yesus itu Tuhan, itu dinyatakan sesat. Bahkan kalau itu panggil Yesus Tuhan, itu akan diusir. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Nih. Diusir, dikatakan itu sudah membuat kejahatan. Makanya aku bilang aku hadir di sini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa-jiwa yang dikuasai oleh roh ini gelap. Ini lagi toh, nih. Matius 7 22 sampai 23. Tengok nih. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Tengok nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa kata Yesus ini? Kalau itu panggil dia Tuhan. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang manggil Yesus itu Tuhan diusir. Dan aku yakin serta percaya itu nggak akan pernah baca. Itu nggak akan pernah baca ayat itu dibacakan oleh pendeta. Sekarang aku tanya sama itu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Jangan kau aja yang bertanya, kau dengar dulu aku. Kalau cuma kau yang ngomong, kau aja yang dilihat untuk apa? Kau dengar dulu aku. Jangan cuma kau. Aku bilang, aku nanya kayak gitu. Apa mau kau tanya itu? Lalap kau aja yang ngomong, aku nggak bisa kau kasih waktu ngomong. Yaudah ngomong lah, ngomong udah gawat ini. Udah ngomong lah, jangan marah-marah lah itu Kayak mana orang nggak marah? Udah ngomong lah. Aku kasih ngomong, lalap di ayat ini, di ayat ini, di ayat ini, kayak gitu lalap kau bilang. Aku ngomong pun belum bisa. Semua ayat udah ngomong lah itu. Aku bisanya juga menunjukkan semua ayat, cuma tapi itu nggak ada. Gini aku bilang, ujung-ujungnya ngomong. Ujung-ujung enggak, aku nggak pendendam. Karena di apa kami itu tidak mengapakan dendam. Dengar, untungnya abang kayak gini tuh ngapain? Sudah boleh ku jawab? Iya, jawab. Oke. Aku mengajak teman-teman Kristen supaya lebih percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible daripada apa yang dikatakan oleh pendeta. Bible itu, yang kalian panggil Alkitab itu tidak pernah menuliskan di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan juga sesembahan. Yesus itu bertuhan. Dia punya Tuhan. Siapa Tuhan? Dia Bapa. Matius 11 nomor 25. Yesus itu beribadah kepada Tuhannya dalam kondisi sujud. Matius 26 nomor 39. Kenapa kalian marah menyembah Yesus? Joget-joget, tepuk-tepuk tangan kalian di gereja hari Minggu. Yesus gak pernah ngajarin seperti itu. Apa kata Yesus?
Hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan aku Yesus yang telah engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Yesus itu utusan. Bahkan diperjelasnya lagi dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang telah mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa terdengar. Bapa itu adalah Tuhan, Matius 11:25. Bagaimana kalian bisa imani sosok yang tergantung di kayu salib adalah Tuhan? Bagaimana bisa? Makanya aku bilang aku hadir di sini mengajak kalian supaya lebih percaya dengan apa yang ditulis Bible kalian. Bukan perkataan dari pendeta. Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Makanya tadi kutanya sama Ito, dalam pandanganmu Yesus itu Tuhan atau manusia? Kau bilang Tuhan. Itulah si penyesat yang dikatakan Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maka aku hadir supaya menyelamatkan kau itu kuhasian dari segala kesesatan. Aku udah kasih datanya semua samamu tadi. Hanya saja itu yang gak membaca Biblenya. Ketika kebenaran sampai kepadamu, jangan pandang dengan kacamata kebencian. Jangan. Perhatikan, simak apa yang dikatakan orang itu terhadap dirimu. Selaras gak dengan apa yang tertulis dalam Biblemu? Masalahnya kan gini toh. Aku yang belajar Bible bertahun-tahun, membaca Bible bertahun-tahun, memiliki pengetahuan tentang Bible, sementara kalian nggak pernah baca Bible, nggak tahu apa-apa tentang Bible, malah kalian itu menyalahkan aku. Gitu loh itu. Sekarang aku tanya sama itu lagi. Dalam pandangan iman itu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan atau manusia? Itu Yesus itu Tuhan atau manusia? Ingin rasanya aku mengeluarkan semuanya, cuman kayak mana lah ya, percuma sih aku untuk menjelaskan, untuk mengapakan juga percuma, karena kalau membahas sebuah agama ini nggak bakal siap-siap sih, bakal ada dosa. Aku nggak mau jadi dosa sih sebenarnya. Gunanya abang Kita kayak nggak gitu, membahas, kita tidak membahas, kita sih. tidak membahas dan memburuk-burukkan satu sama yang lain. Itu katakan tadi percuma, benar. Markus 7 nomor 7 dikatakan di situ, percuma kau beribadah kepadaku, sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Pendeta itu manusia. Pengajaran yang itu dengar dan juga itu amalkan, itu berasal dari pendeta yang manusia. Maka Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku. Itu pasar ibu, langka loh itu orang kayak aku ini, itu langka itu. Yang hafal Bible kayak aku ini, master Bible, langka loh itu, langka. Bible kalian segini tebalnya itu, yang terdiri dari 66 kitab punya Protestan, 73 kitab punya orang Katolik. Aku bisa memahaminya loh, tahu aku isinya loh. Kan luar biasa sebenarnya. Kenapa kalian benci sama aku? Begitu loh. Sekarang aku tanya sama itu, siapa yang nyuruh itu pergi ke gereja hari Minggu? Siapa yang nyuruh? Pernahkah Yesus nyuruh itu pergi ke gereja hari Minggu nyembah dia? Itu pasar ibu. Itu Tunggu dulu. yang penting dia nggak merepet, bang. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah merepet dia, langkah 1000 gitu, bang. Apa? Gimana? Pernahkah Yesus menyuruh itu gereja hari Minggu untuk nyembah dia? Nggak tahu. Makanya kau masih Kristen itu karena kau banyak nggak tahu. Makanya kau masih Kristen karena kau ikut-ikutan aja. Sesuatu yang tidak kau ketahui tapi kau lakukan gitu loh. Makanya kalau kau baca Bible, nggak mungkin kau masih Kristen.
Kalaulah memang kau tidak tahu, kenapa kau ke gereja hari Minggu itu? Suka-suka aku lah, ibu kali kau. Aku lah yang ngurus aku. Kalau udah memberikan jawaban suka-suka itu, ya, kalau udah memberikan jawaban suka-suka keluar dari jawaban orang-orang yang tidak menggunakan akalnya lagi. Dimatikannya akalnya. Tobatlah itu, sadarlah kau itu Asian. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kau. Jangan lagi kau imani doktrin dan dogma yang selama ini membelenggumu. Apa kata Yesus dalam Matius 7:21? Ingat apa kata Yesus dalam Matius 7:21 itu? Orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mereka-mereka yang mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus dia. Bukan kehendak dari Yesus. Ikuti kehendak dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Apa kehendak dari Bapa yang mengutus Yesus? Ya, dalam Yohanes 17 nomor 3 dan juga Yohanes 17 nomor 8. Dengar itu firman yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus menerima firman dari Bapa. Firman yang diterima oleh Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan dan juga sesembahan. Firman yang disampaikan oleh Yesus tidak pernah menyatakan Jair dong. Agama apa, Bang? Firman yang didengar oleh Yesus tidak pernah menyampaikan pengajaran untuk pergi ke gereja hari Minggu. Agama apa, Bang? Apa itu? Abang agama apa? Islam. Abang agama Islam. Asli Iya. Islam. Kecil Islam. Ya Islam lah, cuman itu ya. Nah, dari kecil Islam. Apa? Dari kecil Islam memang Islam. Oh, abangmu ini mualaf dulunya. Mualaf? 27 tahun aku pernah Kristen. Apa? Kenapa Abang mualaf? Nah, dengar itu ya. Gue jelaskan ya. Kenapa si Faruk ini mualaf? Setelah aku baca Bible bertahun-tahun dari Kejadian sampai Wahyu selesai aku baca, aku dapat fakta yang mengejutkan. Yang pertama, Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Malahan Yesus itu bertuhan. Baca dalam Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 39, Matius 11 nomor 25. Yang kedua, Yesus itu anak manusia. Bahkan ibunya sendiri Maria, malaikat mengkabarkan kepada ibunya yang melahirkannya mengatakan dia manusia. Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau beri nama dia Yesus. Bahkan di depan Pontius Pilatus, ketika ada pengadilan dia di depan Mahkamah Agama, dalam Lukas 22 nomor 68 sampai 69, apa kata Yesus? Mulai hari ini, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia katakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus pun bertuhan, gak mungkin dia Tuhan. Aku dapat faktanya, ternyata dibaca di dalam Bible, Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia, dia utusan. Kalau itu mau mengenal siapa Yesus, baca Biblemu, siapa Yesus menurut Yesus. Siapa Yesus menurut Maria. Siapa Yesus menurut malaikat. Malaikat gak pernah memandang Yesus itu Tuhan itu. Maria yang melahirkan Yesus itu gak pernah memandang anak yang dilahirkan itu Tuhan. Yesus sendiri tak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan dan juga sesembahan. Fakta yang kedua, itu yang kudapatkan dalam Bible, kenapa aku mualaf. Yesus itu gak kenal Kristen itu. Yesus itu gak pernah memberikan pengajaran Kristen. Lisan Yesus sendiri tidak pernah mengikrarkan iman Kristen. Iman Kristen itu ya adalah iman ya persekutuan yang dibangun, yang dideklarasikan oleh Paulus dalam KPR 11 nomor 26. Paulus yang telah mengesahkan ajaran Kristen itu tadi, bukan Yesus. Fakta yang ketiga, peribadatan yang dilakukan teman-teman Kristen pada waktu aku Kristen di gereja
Dari mulai hari sama tata cara peribadatannya itu nggak pernah diajarkan sama Yesus. Kita baca dalam Matius 26:39. Yesus itu beribadah, sujud, dia berdoa kepada Tuhannya. Lantas kenapa kalian di gereja nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, angkat-angkat tangan? Pergi kalian ke gereja hari Minggu, sementara Yesus itu mengkuduskan hari Sabtu atau hari Sabat. Yang keempat, Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel itu, bukan untuk seluruh umat manusia, apalagi orang Batak. Kita baca dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Dia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Ketika menyampaikan pengajaran, jangan kamu masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Jangan masuki kota Samaria, kata Yesus. Dilarang itu. Jadi, karena Yesus ternyata bukan Tuhan, dan Yesus tidak pernah mengajarkan iman Kristen, dan Yesus bahkan tidak pernah mengajarkan tata cara beribadatan yang disampaikan yang dilakukan oleh teman-teman Kristen, ya, maka aku tinggalkan iman Kristen. Karena apa itu? Matius 7 nomor 22 sampai 23 yang kubaca tadi itu. Orang-orang yang manggil dia Tuhan diusir itu, diusir. Dikatakan si pembuat kejahatan. Kejahatan dalam pandangan Yesus bukan ketika kau mencuri. Kejahatan dalam pandangan Yesus bukan ketika engkau berzina. Tapi kejahatan yang dipandang Yesus adalah ketika kau panggil dia Tuhan. Kau bermukjizat dengan nama dia. Bernubuat dengan nama Yesus. Itu adalah kejahatan yang besar, kata Yesus. Ini nggak betul ini, weh. Aku yang berkhotbah, dia yang dapat topi. Lanjutkan, gak usah heboh kali kau, lanjutkan. Biar kami Jadi itu datang sini semua kasih topi sama aku. Apalagi ketika Yesus berkata dalam Markus 12:29. Yesus nggak berkata, hukum yang utama ialah, dengarlah wahai Bani Israel, kalian harus Kristen. Nggak ada gitu. Yesus nggak pernah berkata hukum yang utama adalah Kristen. Cair dong. Diberkatilah Bang Farid. Yesus mengatakan hukum yang utama, dengar wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus tak mengatakan, dengarlah wahai bangsa Israel, hukum yang utama adalah Kristen. Enggak. Jair dong, diberkatilah Bang Muslihuma. Diberkatilah Bang Farid. Diberkatilah anak-anakmu. Satu topi lagi, pemberkatan akan disempurnakan atas diri Bang Farid. Pemberkatan akan diiringi dengan puji-pujian. Oleh karena itu aku hasian, itu pasar ibu. Ya, abangmu ini berbicara sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bibelmu. Kau aja langsung kepanasan, haus kau dibacakan Bibel, haus coba. Haus enggak? Lanjutlah cepat. Iya, makanya bertobat kau itu. Jangan lagi kau pandang dia, menyembah dia sebagai Tuhan dan juga sesembahan. Diusir kau nanti. Baca dalam Matius 5 nomor 19. Kau akan ditempatkan di tempat paling bawah, yaitu neraka, kata Yesus. Sama aku pausnya. Apa itu? Nggak ada. Cobalah gunakan dulu inimu itu. Nggak usah kau bilang gitu. Kau lanjutkan aja, kau gunakan juga inimu, lanjutlah. Sudah kupaparkan. Makanya ketika Yesus mengatakan hukum yang utama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, aku belajar Islam. Enggak lah. Di dalam Islam, dalam surah Al-Ikhlas juga dikatakan Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Iya, yang bukan aku. Apa? Enggak. Cemana itu? Enggak ada. Masih mau
Masih mau kau jadi Kristen? Wah, Hah? Apa? iyalah, kenapa rupanya? Walaupun diusir Yesus. Imanku teguh. Walaupun Suka-sukaku. diusir. Hah? Iya, nggak apa-apa, sukaku. Aduh, itu namanya iman mematikan akal itu. Aduh. Wah, sukaku. Dibesarkan kau, disekolahkan kau matikan akalmu. Berarti kau mau ngapain orang tuaku juga itu. Bagus kau ngomong. Bukan begitu. Masa kau bilang suka-suka aku? Udah Besarkan aku kau, kasih. diapai kau, mematikan akalmu. Bagus kau ngomong. Kau dari tadi kau hargai kau ngomong. Udah aku paparkan samamu itu loh, datanya panjang lebar dalam bibelmu. Masa kau bilang Tadi- suka-sukamu? Ya, tapi ujung-ujungnya kau jadi ngapain ke arah sana kan? Bagus kau ngomong. Maksud aku gini loh itu. Simaklah itu apa yang ku sampaikan tadi, simak. Setidaknya kau hargai juga. Kalau orang Kaji. menghargai kau, setidaknya kau juga menghargai apa keputusan orang. Jangan mau-mau aja. Keputusan orang juga kau hargai. Ya kenapa itu sayang rupanya sama orang tuamu, sayang. Iya. Nah, salah itu nggak boleh. Suka-suka aku lah, namanya orang tua aku. Kok heboh kali Nggak kau. boleh. Baca Oh, Lukas iya. 14, Lukas Iya. 14 nomor 26. Apa katanya di situ Lukas 14 nomor 26? Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak layak jadi muridku, katanya. Membenci di situ dikatakan. Kan membenci, aku sayang elongoran doh. Ingat ya, simak lagi ya. Lukas 14 itu kan sekolah kan? Simak ya, aku baca lagi ya. Sama aja Lukas 14 nomor 26. Isinya, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, cair drong. Diberkatilah gondrong. Saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak layak menjadi muridku itu, katanya. Kalau itu sayang sama orang tua, berarti itu nggak layak jadi muridnya. Gak usah kau heboh. Loh, itulah jawaban dari orang yang nggak berakal. Bagus kau ngomong. Gak Loh, usah sampai ke masa kakak. itu bilang suka-sukaku? Analoginya tuh begini loh itu. Analoginya begini. Aku udah bilang samamu itu, ya, itu tai, jangan kau makan itu pasar ribu. Terus kau makan. Kau bilang pula lagi suka-sukaku lah itu bilang. Ngapain kau lagi itu? Yesus nggak pernah ngajarin itu. Nggak pernah Yesus itu ngajarin gini itu nggak ada. Nah kan, mulai dia kerasukan Beelzebul. Cair drong, diberkatilah anak-anakmu Bang Agon drong. Kerasukan Beelzebul. Apapun katanya, aku tidak akan terpengaruh. Karena begitu Walaupun banyak Yesus yang mengatakan. karena begitu banyak keajaiban yang sudah ada dalam diriku, jadi aku tidak akan terpengaruh. Itu iblis pun bisa bikin keajaiban. Iblis pun bisa bikin keajaiban. Baca itu. Lukas 4 nomor 5. Keajaiban yang dilakukan oleh iblis adalah dengan membawa Yesus ke atas bait Allah. Jangan modal keajaiban. Iblis pun bisa bikin keajaiban loh itu. Lantas bagaimana kau bisa membedakan keajaiban yang kau patuhi, keajaiban yang kau takjubin itu keajaiban berasal dari Tuhan atau dari iblis? Baca itu ketika Yesus itu diuji oleh iblis. Lukas 4 nomor 4, Matius 4 nomor 1 sampai 10. Jangan bermodalkan keajaiban. Lantas bagaimana itu bisa memahami keajaiban yang datang pada dirimu, terjadi atas hidupmu, berasal dari Tuhan atau dari iblis? Bagaimana kau bisa membedakannya? Iya bang. Dengar kan? Ayo. Frankie, apa itu? Gimana? Bagaimana situasi? Aku malas sekali aku mengapakan agama. Berkaya dia berdosa sendiri. Baca Bibel berdosa gitu.
Kok baca Bibel berdosa? Cuman sih itu ini? Bertobatlah kau itu. Iya, Kerajaan Allah sudah dekat, sudah Iya kan? dekat. Bacanya mualaf weh. Cair dong, diberkatilah kau Bang Aa, istri dan anak-anakku. Hidup ini adalah kesempatan. Woi, aku mau Hidup makan. ini Aku. untuk jadi Oh, suka berkat. nyanyi. Jangan sembah manusia, Bekas sosok malu. yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Gimana itu? Udah Aku mulai mau sadar kau itu? Apa? Mau makan aku turunlah kau. Cair dong, diberkatilah anak-anakmu Bang Aa. Ingat itu apa kata Yesus lagi itu? Manusia tidak hidup dari roti saja. Baca dalam Matius 4 itu, manusia tidak hidup dari roti saja kata Yesus. Aku mau makan. Manusia tidak hidup dari roti saja itu. Terus urusanmu sama aku apa? Aku mau makan dibilang. Aku mau menyampaikan kasih kepadamu supaya kau berhenti dari kesesatanmu. Mau makan aku turunlah kau sana. Itu Pasar Ibu, bukalah hatimu itu. Buka hatimu supaya kebenaran sampai kepadamu itu. Jangan kau berlama-lama dalam kesesatanmu. Gak usah kau, Turun. gak usah kau goda aku itu. Gak usah kau goda aku dengan Turun, penampilanmu. turun. Gak tertarik aku. Tarik, nggak gigi. Ya udah makanya jangan berdandan kau di depan aku. Makanya aku Gak bilang usah. mau makan. Gak usah kau poles-poles wajahmu, kau cantik-cantikkan mukamu di depan aku. Gak tertarik aku. Gak tertarik. Makan. Yaudah, makan kau. Nggak selera aku makanya turun kau. Gak perlu kau merah-merahkan bibirmu itu. Kalau masih sesatnya kau gak akan cantik kau ditengok orang. Nggak kau yang ngatur ke aku. Mau sesat mau enggak urusanmu hidup-hidupku. Nah, itu jawaban orang gak berakal. Iya. Nah, diakuinya lagi dia gak berakal. Saya. Kasian lah kayak gitu loh itu orang tuamu menyekolahkanmu, tapi kau nggak berakal. Udah aku bilang, kau jangan bawa orang tua. Nanti aku kasihan dengan orang tuamu. Kau nggak berakal juga mualaf. Sekarang kita uji. Cair dong, diberkatilah anak-anakmu Bang Agus dong. Makan dibilang. Kita uji sekarang. Makan. Siapa yang berakal? Sekarang kau tanya sama itu. Mau makan, Itu mau aku tanya makan sama dulu. itu. Sosok Ku turun Ya, kau sosok- sendiri. sosok yang dianiaya meninggal dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana itu bukan Tuhan, Kuturunkan atau turun tapi sendiri. begal. Kuturunkan atau sendiri mau makan. Gak akan mampu kau nurunkan aku itu. Udah nyaman hatimu. Malah kau. Udah nyaman kau.